Assalamualaikum anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak yaitu dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Di hari yang berbahagia ini kita akan belajar tentang membiasakan hidup bersih. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran materi tentang membiasakan hidup bersih, Bapak berharap agar kalian bisa membiasakan bersuci dengan benar, menjalankan sikap hidup bersih setiap hari, menyebutkan pengertian bertaharah dengan benar, menyebutkan jenis-jenis bertaharah dengan tepat, menyebutkan cara bersuci dari najis dan hadas dengan benar, menyebutkan hikmah bersuci dengan tepat, mempraktikkan wudhu dengan benar, dan mempraktikkan tayamum dengan benar. Ya, untuk selanjutnya, coba kita perhatikan gambar yang ada di samping Bapak, yaitu ada dua orang anak yang sedang bermain di tengah-tengah kandang ayam. Di situ kan banyak kotoran, sedangkan kotoran adalah tempat penyakit. Terkena kotoran berarti kita sudah terkena bibit penyakit. Baiklah, sekarang Bapak akan mencoba menjelaskan tentang hidup bersih, yaitu seperti bagaimana cara hidup bersih dan bagaimana cara melakukan hidup bersih. Kita harus menjaga kebersihan, terutama setelah buang air kecil atau air besar. Kita membersihkan kotoran dengan air. Jika tidak ada air, kotoran dibersihkan dengan batu atau tisu. Ya, seperti ada gambar di sini, ada gambar batu dan ada gambar tisu. Dan badan kita harus bersih. Kita mandi sehari 2 kali. Kita bersihkan gigi dengan sikat dan pasta gigi. Kita bersihkan rambut dengan keramas secara rutin. Kuku yang panjang kita potong dan bersihkan. Kita rajin mencuci tangan. Jangan lupa cuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir. Kita rajin memakai masker terutama saat keluar dari rumah agar kita tidak kena penyakit. Dan juga pakaian yang kita pakai harus bersih. Pakaian kotor harus segera dicuci. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kita membersihkan tempat tidur seperti yang ada di gambar-gambar yang Bapak tampilkan. Ya, setelah bermain, kita harus merapikannya. Coba lihat gambar yang ada di atas Bapak ini. Gambar seorang anak yang sudah bermain, dia merapikannya. Coba kalau tidak dirapikannya, mainan akan berserakan. Kalau sudah berserakan, mainan itu tidak enak kita pandang dan rumah akan jadi kotor. Dan kita letakkan sepatu dan sandal pada tempatnya. Hidup bersih menjauhkan kita dari penyakit. Coba lihat gambar perempuan, seorang anak perempuan ini. Dia merapikan sepatu-sepatunya dan sandal-sandalnya. Bapak sudah menjelaskan tadi tentang membiasakan hidup bersih. Dan di dalam membiasakan hidup bersih, jadi ada poin A, yaitu hidup bersih. Di dalam hidup bersih, ini Bapak akan mencoba membagikan kelompok yang terdiri dari 6 kelompok. Yaitu dalam satu kelompok, Bapak akan membagikan 4 siswa. Di dalam kelompok itu ada 4 siswa. Jadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 membersihkan di dalam kelas. Sedangkan untuk kelompok 4, 5, 6 yaitu membersihkan di luar kelas. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 membersihkan dalam kelas seperti menyapu dalam kelas, membersihkan meja, membersihkan kursi, merapikan buku-buku yang ada di dalam kelas. Dan untuk yang di luar kelas, yaitu mengelap kaca, menyapu halaman, mencabut rumput, menyiram tanaman. Itulah tugas-tugas kelompok anak-anak. Jadi untuk sekarang, setelah mengerjakan tugas kelompoknya,
Jadi Bapak akan membagikan soal. Soal yang Bapak bagikan ini coba kalian jawab dengan benar. Harus benar jawabnya, yaitu agar nanti kalian mendapatkan nilai yang bagus. Mau nggak mendapatkan nilai yang bagus? Nilai yang bagus bisa kita bahagia. Untuk materi selanjutnya yaitu bersuci. Bersuci juga disebut dengan bertaharah. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Di antara yang termasuk najis adalah yang pertama, air kencing manusia. Yang kedua, kotoran manusia. Dan yang ketiga, bangkai. Cara membersihkan najis adalah dengan mencucinya. Najis dicuci dengan air suci dan menyucikan. Di antara yang termasuk hadas adalah yang pertama, membuang air kecil. Yang kedua, membuang air besar. Dan yang ketiga, kentut. Kita bersuci dari hadas dengan cara berwudu, yaitu seperti yang ada pada gambar di samping Bapak ini. Coba lihat. Ini ada 3 orang anak yang sedang berwudu. Kalau kita membersihkan najis kecil, yaitu dengan mencucinya saja cukup. Seperti yang ada pada gambar di atas, coba lihat. Gambar seorang anak sedang mencuci kakinya. Kaki yang kotor dia cuci. Nah, dalam materi bersuci itu sudah Bapak jelaskan tadi. Dan sekarang Bapak akan mencoba membagikan kelompok. Kelompok ini akan terdiri dari 6 kelompok. Seperti biasa, di dalam satu kelompok Bapak akan membagikan 4 orang siswa. Jadi apa tugas kelompok itu? Tugas kelompok itu yang pertama, Bapak membagikan kertas berisikan masalah. Jadi di dalam masalah itu kalian diskusikan dan cari jalan keluarnya. Apa masalahnya? Masalahnya misalnya di dalam masalahnya kita kena kotoran. Bagaimana solusinya? Ya, setelah itu Bapak membagikan tugas lagi, yaitu tugasnya adalah menjawab soal. Soal sudah tertera, nanti Bapak sudah buat soal, Bapak akan membagikannya seperti biasa juga, kalian jawab dengan benar. Nah, sekarang kita berwudu, yaitu dalam poin C. Poin C yaitu berwudu. Sebelum salat kita harus berwudu. Kita berwudu menggunakan air suci dan menyucikan. Kita harus tertib dalam berwudu. Tertib artinya berurutan, sesuci tata cara wudu. Berikut ini adalah tata cara wudu. Yaitu yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Yang keempat, membasuh muka sambil berniat dalam hati. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku. Yang keenam, mengusap kepala. Yang ketujuh, membasuh telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki. Dan setelah itu selesai, kita membaca doa berwudu. Nah, di dalam poin C berwudu ini, Bapak akan mencoba membimbing kalian dalam hal berwudu. Bapak akan mempraktekkan berwudu, lalu kalian mengamati. Setelah mengamati, nanti Bapak akan memanggil satu persatu untuk mempraktekkan cara berwudu. Dan setelah mempraktikkan cara berwudu, Bapak juga akan mencoba memberikan soal. Soal yang Bapak bagi seperti biasa, kalian menjawabnya dengan benar. Dan untuk selanjutnya, Bapak juga akan membagikan kelompok yang seperti biasa,
yaitu kelompok yang terdiri dari 6 kelompok dan 4 siswa dalam satu kelompok. Di dalam kelompok itu kita akan berusaha mempraktikkan tayamum. Bagaimana cara mempraktikkannya tayamum? Yaitu dengan melihat teman kita yang sudah pandai bertayamum. Nah, di dalam kelompok itu ada kawan kita yang pandai bertayamum, mempraktekkannya, dan yang lain melihatnya. Setelah melihat, lalu mereka pun mempraktekkannya. Dan setelah melakukan kelompok mempraktekkan tayamum, Bapak juga seperti biasa akan membagikan soal. Soal yang Bapak bagikan ini nanti kalian jawab dengan benar. Ya, baiklah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan Bapak tadi dan ada tugas-tugas, coba kita untuk relax sedikit, yaitu dengan bernyanyi. Bernyanyi dengan judul Kebersihan Bagian dari Iman. Bagaimana bernyanyinya? Coba dengar. Coba dengar dulu Bapak nyanyi, nanti kalian ikut. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Ayo sekali lagi. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Ya, setelah bernyanyi, pikiran kita sudah relax, yaitu kita lanjut lagi. Lanjut, coba lihat ada pernyataan, yang di dalam pernyataan itu ada ya atau tidak. Jadi tugas untuk anak-anak, beri tanda contreng pada kolom ya atau tidak. Misalnya aku bisa hidup bersih, buatlah tanda contreng ya atau tidak. Oh, saya tidak bisa hidup bersih, berarti contreng di tidak. Kalau bisa hidup bersih, berarti contreng dia. Mengerti? Dari materi yang Bapak jelaskan tadi, bisa kita mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, bersuci juga disebut dengan bertaharah. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Sedangkan yang ketiga, wudu dapat menghilangkan hadas. Yang keempat, kita berwudu menggunakan air yang suci. Yang kelima, tayamum adalah pengganti wudu. Yang keenam, kita boleh bertayamum jika tidak menemukan air. Dari kesimpulan di atas, Bapak berharap kepada anak-anak semua agar apa yang telah kita pelajari, kalian bisa menerapkannya di rumah dan di rumah sekolah. Karena kenapa? Rasulullah SAW sangat suka dengan kebersihan. Cukup sekian. Moga-moga untuk kedepannya kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.